Praktik eksploitasi terhadap 17 anak di bawah umur dilaporkan dalam kasus eksploitasi anak. Kapan eksploitasi anak yang dilakukan orang dewasa? Kasus dugaan eksploitasi anak, polisi menangkap 4 orang yang diduga menggunakan anak-anak ditetapkan sebagai tersangka dengan eksploitasi puluhan anak. Anak-anak merupakan insan berharga yang harus senantiasa dijaga. Kehidupan mereka seharusnya diwarnai dengan keceriaan, pendidikan, dan kelayakan. Namun, pada kenyataannya, masih banyak ditemui kasus-kasus eksploitasi anak. Padahal telah terdapat peraturan yang mengancam bagi pelaku tindak eksploitasi anak, yaitu pada pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Eksploitasi anak adalah segala bentuk upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap anak dengan pemanfaatan fisik maupun psikis yang menguntungkan bagi orang atau kelompok tertentu dan menimbulkan kerugian bagi anak. Bentuk eksploitasi anak tidak terbatas pada eksploitasi seksual, namun bisa berbentuk eksploitasi pekerja anak, pelayanan paksa, perbudakan, serta penindasan. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, tercatat bahwa ada 2.656 kasus eksploitasi anak sepanjang tahun 2023. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia pada Kompas TV, kasus eksploitasi pekerja anak di Indonesia ditunjukkan oleh tren pekerja anak pada rentang usia 5 hingga 17 tahun yang mengalami kenaikan sebesar 2,3% di tahun 2020. Pada tahun 2023, di Banyumas sendiri terdapat 18 kasus eksploitasi anak dengan berbagai bentuk. Di antara banyaknya kasus tersebut, sebagian besar disebabkan oleh adanya kegagalan pola asuh orang tua. Di Purwokerto kami juga menjumpai kasus serupa. Dugaan kasus eksploitasi pekerja anak yang kami temui berawal dari kecurigaan kami terhadap maraknya anak-anak di bawah umur yang menjual makanan ringan di beberapa pusat kuliner. Di beberapa rumah makan, rupanya memang benar. Anak-anak ini berjualan setiap hari, menawarkan produknya kepada para pengunjung yang sedang makan. Kamu kelas berapa? Itu kelas 2, itu kelas 6. Kelas berapa? Kelas 5. Kelas berapa? Kelas 5. Kelas 7. Tapi kalian sebelum jualan gini kalian sekolah dulu? Rajin Rajin. Mereka mengaku masih bersekolah, namun hal ini tidak sesuai dengan fakta yang kami temukan. Faktanya, sejak pagi hari mereka sudah mulai berjualan. Anak kelar sekolah lah, langsung ke sini anak-anak. Pagi ya ini buka, udah ada yang masuk sini. Sampai malam. Ya sampai ini tutup. Ini kan tutup setengah 9. Sudah 3 titik yang kami kunjungi. Anak-anak ini menawarkan dagangan yang serupa, bahkan sama persis. Sebut saja Cindy, wanita yang mengaku sebagai orang tua yang mengantarkan anaknya berjualan. Cindy menurunkan anaknya sejauh 10-30 meter dari lokasi berjualan. Dari lokasi pertama, kami membuntuti pelaku, dan kami menemukan orang tua yang serupa dengan Cindy. Cindy dan komplotannya berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan waktu yang sangat singkat. Kalian tuh datang tuh soalnya jam segini ya? Jam 6. Jam 6. Ya. Adi nanti pulangnya jam berapa? Pulangnya jam 1. Sampai jam berapa ya? Anak-anak seharusnya memiliki waktu yang cukup untuk bermain, belajar, dan beristirahat. Sayangnya, anak-anak ini harus berjualan, menanggung beban-beban orang dewasa. Meskipun membantu pekerjaan orang tua merupakan tugas yang mulia, miris ketika melihat waktu kerja mereka yang sangat lama, yaitu dari pagi hingga larut malam.
Hal ini tentu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 71 tentang ketenagakerjaan yang memuat syarat bagi pengusaha yang memperkerjakan anak. Di antaranya, berada di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali, waktu kerja paling lama 3 jam dalam 1 hari, kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah. Ya anak-anak itu aja sih. Kadang ada yang baru, kadang. Cuma yang sering kesini ya anak-anak itu aja, Mbak. Kadang curiga ya juga, kadang orang tuanya itu aja, tapi anaknya kadang ada yang ganti-ganti gitu. Pasangannya loh, maksudnya loh. Selalu naik motor, nggak ada yang jalan kaki. Pasti diantar, nanti kan diantar sini, tunggu di sana. Nanti jelang berapa lah datang lagi, jadi kayak rolling loh itu loh. Karena hampir 10 lebih lah, 10-an. Ya sebenarnya kayak gini Mas, dia beli bukan karena ingin peminat barangnya loh, dia beli itu karena kasihan sebenarnya. Kita kembali ke orang tua lah ya. Misalkan orang tuanya yang jualan, otomatis kurang laku sih Mbak. Jadi dia mengandalkan anak, ini seperti itu. Namun kecurigaan kami tidak berhenti di situ. Kami terus menggali informasi hingga kami menemukan salah satu tempat yang dicurigai sebagai rumah produksi. Rumah produksi yang kami temukan terletak di sebuah gang sempit yang tidak jauh dari salah satu lokasi berjualan. Pada hari selanjutnya, kami kembali menelusuri gang tersebut untuk memastikan kembali. Namun, hasilnya nihil. Tidak terdapat bukti lebih lanjut mengenai rumah produksi tersebut. Sebenarnya, siapa dalang di balik eksploitasi anak ini?